Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ibu Niken selaku dosen kewirausahaan Universitas Proklamasi 45 dan rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2, tugas mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami akan menyampaikan presentasi dengan materi Proyek Kewirausahaan Sosial, Edukasi Platform Food Waste untuk UMKM. Perkenalkan, nama saya dengan Katarina Sinta dengan NIM 2201041041083. Saya Yunidra Resinta Utami dengan NIM 220104100120. Saya Devi Pradiastuti dengan NIM 220104100154. Dengan saya Iqbal Cahyo, NIM 220104100156. Saya Rindiani Astuti, NIM 220104100141. Nama saya Harovanto dengan NIM 21010410199. Nama saya Nim Pratondo dengan NIM 230104200055. Untuk materi yang pertama, itu adalah pentingnya pengelolaan limbah makanan. Pengelolaan limbah makanan yang efisien itu sangat penting ya teman-teman untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan sekitar yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi. Ini bukan hanya tentang berkelanjutan, tetapi juga tentang menciptakan nilai dari sumber yang terbuang. Setiap tindakan kecil dari kita itu dapat membuat perbedaan besar bagi kita. Komposisi limbah makanan itu menyumbang antara 40-45% dari total sampah domestik di negara kita, yaitu Indonesia. Berdasarkan studi tahun 2021, Indonesia menghasilkan sekitar 37.000 ton, teman-teman, sampah makanan per hari dari total 82.000 ton sampah domestik dalam cakupan harian. Indonesia menghasilkan sekitar 37.000 ton sampah makanan per hari, sekitar 0,3 sampai 0,5 kg per orang ya teman-teman per hari. Untuk kota Yogyakarta sendiri memproduksi sekitar 96 sampai 150 ton sampah makanan per harinya. Rata-rata 76 sampai 133 gram per orang per harinya. Hal tersebut tentunya melatar belakangi kami dalam membuat proyek edukasi platform food waste untuk UMKM untuk mengurangi food waste dan meningkatkan keuntungan UMKM di kota Yogyakarta dan tentunya di Indonesia. Kolaborasi lokal sangat penting. UMKM lebih terbuka pada program yang didulukan oleh toko lokal, komunitas bisnis, atau dinas setempat. Melibatkan komunitas lokal, asosiasi UMKM, atau lembaga pemerintah sebagai mitra kolaborasi. Teknologi harus sesuai kapasitas UMKM. Banyak UMKM tidak familiar dengan platform digital yang rumit. Gunakan platform yang ringan, mudah diakses seperti WhatsApp, Google Form, atau Dash Form sederhana. Edukasi surplus platform digital anti food waste. Konsep utama kami adalah rescue food, yaitu menyelamatkan makanan berkualitas dari UMKM yang mendekati masa kadaluarsa atau kelebihan stok, agar tidak terbuang percuma. Untuk mendukung itu, kami menggunakan sistem dynamic pricing, di mana harga makanan akan menyesuaikan waktu dan kondisi. Semakin mendekati expired, maka harga semakin murah. Konsumen juga akan mendapatkan real-time notification, yaitu notifikasi langsung ketika ada makanan rescue yang tersedia, sehingga mereka bisa cepat membeli sebelum habis. Selain itu, kami juga menyediakan fitur impact tracking yang akan mencatat berapa banyak makanan yang berhasil diselamatkan agar UMKM dan konsumen bisa melihat dampak positif dari aksi mereka. Nah, target kami itu adalah mengurangi food waste dari UMKM sebesar 40%, serta melibatkan sebanyak mungkin UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya untuk ikut bergerak bersama dalam gerakan penyelamatan makanan ini. Alam kita terancam oleh limbah makanan yang semakin menumpuk. Namun, ini belum menjadi permasalahan yang benar-benar kita perhatikan. Padahal setiap tahunnya, 13 juta metrik ton makanan terbuang di Indonesia.
Bahkan, negeri ini mendapat peringkat sebagai negara penghasil limbah makanan terbesar kedua di dunia. Perlu kita tahu, dari limbah makanan tersebut dihasilkan gas rumah kaca yang berbahaya bagi bumi. Untuk itu, Surplus hadir sebagai solusinya dan menjadi sebuah platform food commerce dari 500 merchant yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, dan Yogyakarta yang akan terus bertambah dan meluas. Makanan dijual selalu diskon 50% tanpa syarat dan tentunya tetap terjamin dari segi kualitas serta rasa. Lewat aplikasi Surplus, kamu dapat memesan makanan dengan mudah dan pesananmu akan dijemput oleh driver, kemudian diantar ke tempatmu. Selain melalui driver, kamu juga dapat mengambil pesanan sendiri ke toko rekanan Surplus. Apalagi akan selalu ada diskon tambahan jika kamu membawa tempat makan atau kantong belanja dari rumah. Aplikasi Surplus juga menyediakan fitur forum yang digunakan untuk berbagi informasi mengenai topik food waste hingga zero waste lifestyle, bahkan untuk saling berbagi makanan yang berlebih. Inilah ekosistem yang ingin Surplus wujudkan. Kita tidak bisa melakukan ini semua sendirian. Bersama-sama, kita bisa melakukan banyak hal. Jadi, mari akhiri limbah makanan dengan mendukung gerakan Zero Food Waste. Surplus partner pelaku usaha. Bagaimana cara kerjanya? Surplus, platform digital anti-food waste. Download Surplus partner pelaku usaha. Anda sebagai pelaku usaha dapat mengaktifkan terlebih dahulu menu berlebih yang akan dijual menggunakan aplikasi Surplus partner di waktu tertentu saja. Pelanggan dapat memberi makanan berlebih yang sudah diaktifkan dengan menggunakan pembayaran e-wallet seperti GoPay, OVO, ShopeePay, dan Dana. Pelanggan akan mengambil makanan yang sudah dibayar menggunakan pengiriman Grab Express atau GoSend di aplikasi Surplus atau diambil sendiri ke toko. Berikut adalah tata cara untuk menjadi rekan Surplus. Usahamu punya produk makanan atau hasil panen yang berlebih? Bingung mau dikemanakan? Sayang untuk dibuang. Kamu bisa jual produk makanan atau hasil panen berlebihnya di aplikasi Surplus. Makanan yang masih layak konsumsi tidak terbuang, malah jadi uang. Begini caranya. Download aplikasi Surplus Partner di Google Play, masukkan data diri usaha makananmu, unggah foto produk makanan atau hasil panen berlebih yang ingin dijual cepat, tentukan harga dengan diskon yang menarik pelanggan, tentukan waktu pengambilan makanan, tunggu pelanggan mengambil makanannya sendiri atau menggunakan layanan GoSend dan opsi online delivery lainnya. Ketahui secara cepat laporan penjualan mingguanmu. Keuntungan untuk usahamu adalah merubah kerugian menjadi keuntungan, mendapatkan pelanggan baru, bagi hasil sangat rendah, mengurangi limbah makanan yang dihasilkan, dan selangkah menjadi great restoran. Yuk gabung menjadi rekan Surplus. Kesempatan bisnis. Proyek edukasi platform food waste untuk UMKM ini menawarkan jawaban cerdas untuk masalah sosial dan lingkungan. Dengan memanfaatkan limbah makanan, UMKM dapat menemukan pasar baru dan peluang pertumbuhan. Ini adalah win-win solution yang menciptakan dampak positif untuk semua. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah limbah makanan melalui sebuah platform inovatif. Dengan fokus pada UMKM, kami ingin menunjukkan bagaimana kewirausahaan sosial dapat membawa perubahan positif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tujuan sosial dari edukasi platform food waste untuk UMKM dapat mengurangi limbah makanan secara signifikan. Karena limbah makanan berkontribusi pada kemiskinan, kelaparan, dan dampak negatif lingkungan di komunitas kita. Dengan memanfaatkan limbah makanan, UMKM dapat meningkatkan profit pendapatan. Ini adalah win-win solution yang menciptakan dampak positif untuk semua. Masyarakat pun dapat keuntungan dengan bisa membeli makanan bergizi, baik dengan harga yang lebih terjangkau dan murah. Proyek ini dapat membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah makanan. Melalui edukasi ini kami bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang food waste, memberdayakan UMKM dan memberikan akses pangan murah, serta terbentuk ekosistem ekonomi sirkular, yaitu sistem yang didesain untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan
meminimalkan limbah. Dan kita semua memiliki peran untuk dimainkan dalam menciptakan perubahan ini. Tantangan dan solusi edukasi platform food untuk UMKM. Untuk kendala utama yaitu teknologi. UMKM kurang familiar dengan teknologi digital pada saat ini. Yang kedua yaitu kepercayaan, konsumen ragu dengan makanan diskon pada UMKM. Kemudian yang ketiga adalah logistik, distributor makanan yang cepat dan efisien. Untuk solusi strategis, yang pertama kita melakukan pelatihan digital, yaitu memberikan pelatihan kepada UMKM dengan gratis dan memberikan pendampingan untuk UMKM untuk berjalan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, quality asuransi dengan memberikan sistem ranting, review, dan sertifikasi kualitas pada UMKM. Untuk yang ketiga, kemitraan, kita dapat berkolaborasi dengan ojek online dan kurir lokal pada sekitar UMKM yang ada. Evaluasi dampak yang dicapai yaitu lingkungan, kita dapat mengurangi food waste UMKM sebesar 40%, kemudian membantu menurunkan sampah makanan per hari, kemudian mengurangi emisi gas rumah kaca dari limbah organik. Untuk dampak ekonomi, yaitu kita meningkatkan pendapatan UMKM dari makanan yang sebelumnya terbuang sia-sia, kemudian menghemat biaya pembuangan sampah, kemudian memberikan akses makanan murah untuk masyarakat. Untuk dampak sosial, yaitu kita melibatkan UMKM di sekitar Yogyakarta dan sekitarnya, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang food waste, kemudian memberdayakan UMKM dengan teknologi digital pada saat ini. Refleksi proyek edukasi, platform food waste untuk UMKM. Yang pertama, pentingnya edukasi. UMKM membutuhkan pendampingan intensif untuk menggunakan teknologi digital. Workshop gratis dan pelatihan berkelanjutan akan sangat efektif. Yang kedua, membangun kepercayaan. Konsumen awalnya ragu dengan makanan diskon. Sistem rating dan review akan membantu membangun kepercayaan terhadap kualitas produk. Yang ketiga, kerjasama strategis. Kolaborasi dan ojek online dengan kurir lokal akan lebih efektif daripada membangun sistem logistik sendiri. Yang keempat, solusi win-win. Proyek ini menguntungkan semua pihak. UMKM dapat mendapat extra income, konsumen dapat mendapat makanan murah, lingkungan pun berkurang limbahnya. Yang kelima, perubahan mindset. Mengubah pandangan bahwa makanan mendekati expired masih layak konsumsi. Hal ini membutuhkan edukasi berkelanjutan. Pengaruh jangka panjang terhadap komunitas. Yang pertama, UMKM akan lebih melek digital dan efisien dalam mengelola stok. Yang kedua, masyarakat akan lebih sadar tentang food waste. Yang ketiga, terbentuk kebiasaan konsumsi berkelanjutan. Yang keempat, UMKM berkembang dengan model bisnis ramah lingkungan. Yang kelima, terbentuk ekosistem ekonomi sirkular, yaitu sistem ekonomi yang didesain untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan limbah. Yang keenam, generasi baru yang peduli lingkungan dan anti food waste. Solusi triple impact. Dari segi planet, hal ini dapat mengurangi limbah makanan dan dampak lingkungan. Dari segi people, memberdayakan UMKM dan memberikan akses pangan murah. Yang ketiga, dari segi profit, menciptakan sumber pendapatan baru bagi UMKM. Dengan pendekatan yang tepat, proyek sosialisasi dan edukasi ini dapat menjadi pendukung game changer dalam pengelolaan food waste di Indonesia dan dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan untuk komunitas. Kesimpulannya, dalam proyek ini, kami berkomitmen untuk mengubah cara kita mengelola limbah makanan. Dengan inovasi, kolaborasi, dan edukasi, kita dapat menciptakan pengaruh yang transformatif. Mari bersama-sama berkontribusi menuju masa depan yang berkelanjutan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.